Kita di bawah naunganmu tercapai cita-cita, teguhkan semangatmu, menjunjung nusa bangsa. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Undip pada Bapak Dr. Khairul Anam MSI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Wulan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati para pengelola program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, sekretaris program studi dan juga Gus Penjamin Mutu. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa, Wali Mahasiswa baru angkatan 2025 program studi farmasi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua karunia rahmat, karunia hidayahnya, karunia nikmatnya yang senantiasa kita rasakan hingga saat ini. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada para sahabatnya, pada keluarganya, di mana syafaat Rasulullah ini kita nantikan di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan selamat menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Jadi putra-putri Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada tahun akademik 2025-2026 ini akan menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Diponegoro. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mempercayakan putra-putrinya untuk belajar didik oleh keluarga besar Universitas Diponegoro. Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami memperkenalkan bahwa program studi farmasi adalah salah satu program studi yang termuda di Fakultas Kedokteran. Berdiri tanggal 16 Mei 2016, jadi usianya sekarang sudah menginjak 9 tahun, sudah meluluskan kurang lebih 258 lulusan yang saat ini sudah bekerja di berbagai macam instansi, baik itu lembaga pemerintah, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, ada juga yang bekerja di industri, baik BUMN maupun swasta di industri yang ternama. Ada juga yang bekerja di rumah sakit dan berbagai macam fasilitas kesehatan lainnya. Saat ini program studi farmasi Undip terakreditasi unggul, ya, jadi merupakan bukti pengakuan oleh pemerintah bahwa proses pembelajaran yang berlangsung di farmasi Undip telah melebihi standar nasional. Jadi perlu juga sampaikan bahwa unggul ini menunjukkan bahwa telah melampaui standar yang ditentukan oleh pemerintah. Standar itu pengelolaan oleh pemerintah. Jadi putra-putri Bapak Ibu sekalian nantinya akan coba kami bekali dengan kompetensi yang unggul yang kiranya bisa memenuhi harapan dari para stakeholder. Saat ini program studi farmasi Undip sedang menyiapkan pendirian program studi profesi apoteker. Insya Allah tahun depan kami akan sudah mulai menerima para peserta didik profesi apoteker. Selama ini lulusan Undip mengambil profesi apotekernya di berbagai perguruan tinggi utama di Indonesia seperti di UI, ITB, UGM, dan juga di Unpad. Alhamdulillah selama ini
banyak prestasi yang ditorehkan oleh alumni Undip ketika menempuh profesi apoteker di perguruan tinggi tersebut. Eh, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru, akan ada penerimaan secara resmi oleh Rektor dan Senat Akademik Universitas Diponegoro, yang Bapak Ibu tentunya sudah bisa mendapatkan informasi dalam berbagai media sosial yang milik Undip maupun Fakultas Kedokteran dan Prodi Farmasi. Eh, Oleh karena itu, dalam rangka persiapan upacara penerimaan mahasiswa tersebut dilanjutkan dengan acara pengenalan kehidupan kampus dan juga pendidikan karakter bagi mahasiswa baru. Maka kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan bahwa eh, ragam kegiatan tersebut, hal-hal yang harus diikuti dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nantinya rekan kami, dosen program studi farmasi, akan menyampaikan informasi terkait persiapan kegiatan tersebut, terutama upacara penerimaan mahasiswa baru, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan PKKMB dan pendidikan. Dan juga di sesi akhir akan ada penjelasan tentang bagaimana sistem pembelajaran yang dilakukan di program studi farmasi. Kiranya informasi ini cukup penting agar bisa dipahami oleh para orang tua dan terutama juga para calon mahasiswa anak didik kami nantinya agar bisa mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kiranya demikian pengantar dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairul Anam MSI atas sambutan yang sudah diberikan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisasi PKKMB oleh Koordinator Kemahasiswaan Prodi Farmasi kepada Ibu Widya Ningrum Utami Mklin Farm APT. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Fitri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi Farmasi, Bapak Dr. Khairul Anam MSI, yang terhormat Sekretaris Program Studi Farmasi, Ibu Apoteker Eva Anissa MSc, yang terhormat Bapak Ibu dosen sekalian, beserta Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa yang kami banggakan. Di sini saya merupakan koordinator kemahasiswaan yang akan menyampaikan materi terkait pelaksanaan PKKMB dan juga pendikar serta upacara penerimaan mahasiswa baru. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, jadi untuk sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran, Program Studi Farmasi Universitas Diponegoro tahun 2000 ini ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan. Berikut ini adalah informasi yang akan saya berikan, yaitu mengenai pemeriksaan kesehatan ulang, kemudian nanti akan ada upacara penerimaan mahasiswa baru, lalu akan dilanjutkan dengan rangkaian PKKMB dan pendikar yang akan dilaksanakan di kampus, di fakultas tepatnya, kemudian dilanjutkan dengan orientasi Diponegoro Muda atau ODM yang akan dilaksanakan di tingkat universitas, lalu jadwal awal perkuliahan dan layanan aduan. Berikut ini adalah timeline-nya. Jadi pada hari ini kita melaksanakan Zoom meeting. Kemudian nantinya di pekan berikutnya itu akan ada pemeriksaan kesehatan ulang. Lalu akan ada upacara penerimaan mahasiswa baru pada tanggal 12 hingga 14. Lalu dilanjutkan di tingkat fakultas yaitu PKKMB dan juga pendikar. Nah, berikut ini adalah agenda pertama dari mahasiswa baru, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan ulang. Jadi, pada pemeriksaan kesehatan ulang ini dijadwalkan oleh universitas pada tanggal 28 Juli hingga 16 Agustus. Untuk prodi farmasi mendapatkan jadwal di tanggal 16 Agustus 2025. Sehingga Bapak Ibu sekalian diharapkan mengingatkan putra-putrinya di sini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang pada tanggal 16 Agustus 2025
dengan waktu pukul 7.30 hingga pukul 15 untuk lokasinya di Poli RSND lantai 1. Jadi di sini untuk pemeriksaan kesehatan ulang, terutama untuk prodi farmasi, di sini yaitu ada pemeriksaan buta warna, di situ kemudian untuk pemeriksaan narkoba nanti akan dilakukan secara acak, kemudian dan harus dilaksanakan di Poli RSND lantai 1. Dan di sini mahasiswa yang telah mengunggah hasil pemeriksaan kesehatan tersebut harus di web registrasi ulang, tidak perlu periksa ulang di situ. Nantinya mahasiswa yang tidak memenuhi syarat akan diarahkan ke universitas kembali. Nah, di sini ada untuk mahasiswa baru di prodi farmasi, di sini juga ada kewajiban untuk tes psikometri dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, tes psikometri diwajibkan dilakukan di RSND dengan tanggal yang ditentukan tadi, yaitu hari Sabtu 16 Agustus 2025. Kemudian setelah itu Bapak Ibu diharapkan putra-putrinya untuk mengisi link berikut. Jadi nanti linknya akan saya share seperti itu. Jadi nanti untuk konfirmasi bahwa telah melakukan tes psikometri di RSND. Nah, itu adalah agenda pertama untuk tes kesehatan ulang, terutama di sini di prodi farmasi. Kemudian agenda kedua yang akan dilakukan yaitu adalah di upacara penerimaan. Kebetulan upacara penerimaan ini dilaksanakan di tanggal 14 Agustus 2025 untuk prodi farmasi. Jadi di sini di tingkat universitas itu menyelenggarakan di 3 hari, namun di prodi farmasi di tanggal 14 Agustus. Jadi diharapkan Bapak Ibu mengingatkan putra-putrinya untuk hadir pada upacara penerimaan tersebut karena agenda ini bersifat wajib. Kemudian di sini ada 2 sesi, yaitu sesi gladi bersih dan pelaksanaan, di mana pada sesi gladi bersih tersebut itu dilaksanakan di hari yang sama. Namun di sini sesi tersebut dibuka hingga registrasinya hingga pukul 6.30, sehingga diharapkan sebelum pukul 6.30 siswa-siswi dari prodi farmasi Fakultas Kedokteran sudah hadir karena pada pukul 7.30 hingga 8.30 sudah ada gladi bersih di situ. Untuk lokasinya yaitu ada di lantai 2 Gedung Muladidom di situ. Kemudian nanti setelah gladi bersih akan dilakukan pelaksanaan pukul 9 hingga 11.30 di hari yang sama yaitu 14 Agustus 2025. Lokasinya sama di lantai 2 Gedung Muladidom. Nah, ini adalah busana mahasiswa baru pada upacara penerimaan. Jadi ini adalah busana mahasiswa baru yang digunakan mulai dari upacara penerimaan hingga nanti rangkaian kegiatan PKKMB, Pendikar maupun ODM di lingkungan universitas maupun di fakultas. Jadi untuk pria di sini kemeja putih tanpa dasi, celana hitam bukan bahan jeans, menggunakan ikat pinggang, kaos kaki, sepatu kets full hitam di situ ya, atau bisa juga sepatu pantofel. Untuk wanita di sini kemeja putih tanpa dasi, roknya hitam di situ ya, bukan jeans. Kemudian untuk yang menggunakan hijab, hijabnya berwarna putih di situ. Ada ikat pinggang, kaos kaki, sepatunya boleh kets atau pantofel. Yang penting warnanya di sini hitam ya. Nah, pada upacara penerimaan mahasiswa baru karena menggunakan gedung Muladidom di mana kapasitas untuk parkir itu terbatas, maka untuk Bapak Ibu wali yang akan mengantar siswa-siswanya atau putra-putrinya untuk parkir tersebut tidak bisa di gedung Muladidom karena terbatas sehingga pengantar mahasiswa itu hanya bisa sistem drop off saja di gedung Muladidom. Kemudian untuk parkir itu akan ada di halaman Stadion Undip, halaman Waduk Undip dan halaman Rusunawa yang nantinya akan ada penjemputan untuk wali ke gedung Muladidomnya seperti itu sehingga hanya boleh drop off saja di gedung Muladidom. Kemudian setelah tadi tes pemeriksaan kesehatan ulang dan juga upacara penerimaan mahasiswa baru di tingkat universitas, selanjutnya adalah agenda di tingkat fakultas. Agenda yang pertama yaitu PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah, ini dilaksanakan pada 1 hari, yaitu hari Selasa 19 Agustus tahun 2025.
Dan di sini mahasiswa diharapkan hadir pukul 6 di situ karena registrasi itu dibuka hingga pukul 6.45 di sini. Karena di sini itu sebenarnya agendanya cukup padat karena ada pemadatan dari 2 hari menjadi 1 hari. Di situ kemudian nanti selesai pukul 16. Namun kemarin ada satu sesi yang perlu ditambahkan yaitu tentang perwalian sehingga nanti diharapkan sebelum pukul 17 itu sudah selesai dengan sesi perwalian dengan dosen wali masing-masing. Nah, di sini karena di tingkat fakultas, maka pelaksanaannya yaitu di tingkat fakultas. Untuk prodi farmasi itu akan ada di gedung H di lantai 3 di sini di FK Undip di situ aja. Nanti akan saya perlihatkan denahnya. Kemudian ini adalah tema materi PKKMB yang akan diberikan, yaitu mengenai kebinekaan dan bela negara, kemudian sistem pendidikan tinggi, kemudian perguruan tinggi di era digital, lalu pengembangan karakter mahasiswa, muatan lokal di perguruan tinggi. Dan tadi ya sesi perwalian dengan dosen wali mahasiswa untuk approval IRS mata kuliah yang akan diambil mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian agenda kedua pendidikan karakter atau pendikar. Gitu ya. Jadi kalau tadi di PKKMB itu mahasiswa itu nanti akan duduk di situ ya di kursi, untuk pendikar di sini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Kemudian di sini lebih banyak bermain game sehingga mahasiswa mengetahui atau mendapatkan edukasi dari pendikar tersebut gitu ya. Nah, di sini tempatnya masih sama di gedung H lantai 3 di Aula Farmasi RSGH. Kemudian untuk tanggalnya dari tanggal 20 hingga 22 Agustus. Jadi hari Rabu hingga hari Jumat di sini ya. Kemudian nantinya untuk tanggal 22 Agustus itu akan ada closing. Nah, untuk closing di sini di Fakultas Kedokteran itu akan dijadikan satu bersama prodi lain di Stadion Mini FK Undip di situ ya. Begitu. Kemudian tadi ya untuk mekanisme kehadiran juga sama, diharapkan mahasiswa sudah hadir pukul 6 dan presensi dibuka pukul 6 hingga 6.45. Dan di sini diharapkan untuk pendikar adalah selesai di pukul 16. Nah, ini adalah tema materi dari pendikar, yaitu yang pertama kami akan menanamkan core value dari Pangeran Diponegoro yang diturunkan, yaitu ada sikap jujur, berani, peduli, dan adil yang berlandasan Pancasila. Untuk metode pelaksanaannya yaitu problem-based learning, experiential learning, cooperative learning, collaborative learning, case study, dan juga role play di sini. Nah, tadi karena kita banyak kasus studi kasus dan juga role play di situ, sehingga untuk pelaksanaannya di sini lesehan atau tanpa kursi. Namun apabila ada mahasiswa yang di sini berhalangan atau kesulitan, nanti akan kami berikan kursi untuk alasan tertentu atau kebutuhan khusus tersebut akan kami sediakan. Nah, selanjutnya setelah rangkaian acara pendikar itu selesai, di hari Sabtu akan ada orientasi Diponegoro Muda. Nah, ini di tingkat universitas yang akan dilaksanakan di tanggal 23 Agustus 2025. Yaitu di sini di waktunya itu pukul 7 hingga 12 dan mahasiswa diharapkan hadir pukul 6. Untuk tempatnya di sini di Stadion Undip. Dan nanti untuk pengantaran juga sistemnya sistem drop off ya. Seperti itu untuk agenda dari fakultas dan juga dari universitas. Dan kemudian berikutnya adalah awal perkuliahan itu akan terlaksana pada tanggal 24 Agustus 2025 sesuai dengan jadwal fakultas di sini. Nah, lalu di sini adalah saya sampaikan lebih detail untuk ketentuan pakaian mahasiswa. Yang pertama untuk putra terlebih dahulu, yaitu di sini celana hitam panjang polos berbahan kain, tidak boleh berbahan jeans atau semi jeans, tidak boleh ketat dan tidak boleh pensil di sini ya. Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kemejanya lengan pendek berwarna putih polos dan berkerah di situ, tidak transparan, atau kemeja lengan panjang berwarna putih polos berkerah tidak transparan di situ.
Dan dengan catatan selama acara PKKMB dan Pendikar, bagian lengan wajib dikancing dan tidak boleh digulung. Kemudian kemeja tersebut wajib dimasukkan ke dalam celananya dan wajib memakai ikat pinggang. Untuk ikat pinggangnya standar berwarna hitam polos. Kemudian sepatunya hitam full, di sini boleh sepatu kets atau pantofel. Kemudian untuk kaos kaki berwarna putih polos di atas mata kaki. Kemudian ketentuan untuk rambut di sini dipotong pendek, rapi di atas telinga, tidak menutupi alis, dan tidak boleh menggunakan pewarna rambut kecuali hitam. Lalu di sini untuk kuku dipotong pendek bersih dan tidak diwarnai. Kemudian mahasiswa putra dilarang menggunakan aksesoris kecuali jam tangan dan kacamata. Untuk alat bantu disabilitas yang lain bisa dibawa apabila dibutuhkan. Dan selama penggunaan atau selama kegiatan PKKMB dan Pendikar tersebut, wajib menggunakan identitas yang diberikan. Kemudian di sini pada hari terakhir, itu hari Jumat, ada perbedaan busana, yaitu karena di hari Jumat ini nanti ada acara closing, sehingga mahasiswa diharapkan menggunakan kaos berwarna emerald green atau kaos Dipo Muda FK. Di sini bisa beli di luar atau minjam di situ yang sudah disediakan. Kemudian celananya harus training di situ dan juga sepatu hitam full dengan kaos kaki putih polos di atas mata kaki. Itu untuk ketentuan di hari Jumat. Untuk busana pria. Nah, untuk wanita di sini ketentuan pakaiannya yaitu yang pertama bawahan rok hitam polos panjang atau pendek. Namun bila yang pendek itu kami harapkan 15 cm di bawah lutut. Kemudian bahannya bahan kain di situ atau seperti bahan rok SMA dan tidak boleh berbahan jeans maupun semi jeans, tidak boleh ketat, tidak boleh berbahan chiffon, tidak transparan di situ. Kemudian model rok boleh rempel atau span dan tidak boleh ada belahan ya Bapak Ibu. Jadi di sini untuk rok perempuan demikian. Kemudian untuk kemejanya putih polos bisa berlengan panjang atau pendek dan tidak boleh transparan. Untuk mahasiswa baru putri wajib menggunakan dalaman berwarna putih untuk dalaman di kemejanya. Kemudian kemejanya wajib dimasukkan, kemudian memakai ikat pinggang standar berwarna hitam. Untuk yang berhijab wajib memakai hijab segi 4 berwarna putih polos dan tidak transparan, serta tidak bercadar. Bagi yang berjilbab, di sini ketentuannya yaitu wajib menggunakan ciput atau dalaman dengan warna yang sama dengan jilbab agar terlihat rapi. Untuk yang tidak berhijab, untuk rambutnya itu wajib diikat atau dijepol atau bisa menggunakan hairnet berwarna hitam. Untuk yang rambut pendek bisa menyesuaikan. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan pewarna rambut kecuali hitam. Lalu yang keenam yaitu memakai sepatu hitam full tertutup, bisa kets maupun pantofel. Apabila menggunakan hak itu maksimal adalah 3 cm. Kemudian yang ketujuh wajib memakai kaos kaki putih polos di atas mata kaki. Kemudian yang kedelapan kuku wajib dipotong pendek, bersih dan tidak boleh diwarnai. Nah, untuk mahasiswa putri diperbolehkan memakai skincare, yaitu hanya menggunakan bedak tabur dan lip balm warna netral di sini. Kemudian dilarang menggunakan perhiasan kecil kecuali anting dan aksesoris lain yang diperbolehkan yaitu jam tangan dan kacamata. Dapat menambahkan aksesoris lain seperti alat bantu disabilitas apabila memang ada kendala. Kemudian untuk mahasiswa putri sama dengan putra yaitu wajib menggunakan identitas yang telah diberikan selama kegiatan PKKMB dan Pendikar. Dan untuk hari terakhir di sini mahasiswa putri wajib menggunakan kaos berwarna emerald green atau kaos Dipo Muda FK, kemudian celana training hitam dan sepatu hitam di situ bisa kets atau pantofel dengan kaos kaki putih polos di atas mata kaki. Jadi berikut adalah ketentuan pakaian mahasiswa yang harus digunakan. Berikut untuk hari Jumat di sini jadi kaos emerald green dan training. Jadi yang berbeda adalah pada hari Jumat tanggal 22 Agustus saja.
Di situ untuk perempuan kalau tadi sebelumnya hijabnya warna putih, untuk di hari Jumat itu seragam hijab warna hitam segi 4 di situ. Nah, itu tadi tentang ketentuan busana. Kemudian di sini saya juga akan menyampaikan ketentuan protokol kesehatan selama rangkaian penerimaan mahasiswa baru. Jadi yang pertama, mahasiswa baru wajib mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan di sini dan bila diperlukan bisa membawa hand sanitizer. Apabila mahasiswa merasa kurang enak badan, wajib menggunakan masker serta membawa masker cadangan. Kemudian mahasiswa yang memang dia memiliki riwayat penyakit wajib menggunakan pita kuning yang telah diberikan oleh nantinya kakak-kakak fasilnya di situ. Lalu mahasiswa baru wajib membawa kartu BPJS atau kartu tanda pengenal bagi yang tidak memiliki kartu BPJS selama rangkaian acara PKKMB dan Pendikar FK. Kemudian yang terakhir yaitu karena acaranya mulainya cukup pagi, sehingga kami harapkan mahasiswa baru sudah sarapan sebelum mengikuti kegiatan rangkaian PKKMB dan Pendikar dari FK. Terkait dengan informasi parkir dari PKKMB dan Pendikar, jadi sama dengan tingkat universitas, yaitu tadi mahasiswa baru FK datang tepat waktu selambat-lambatnya pukul 6 karena ada antrian registrasi, dan registrasi ini hanya dibuka pukul 6 hingga 6.45. Kemudian mahasiswa baru tidak diperkenankan membawa kendaraan mobil di sini ya. Gitu. Untuk motor ataupun sepeda diperbolehkan selama acara PKKMB dan Pendikar. Bagi mahasiswa baru yang bawa mobil, maka tadi dengan sistem drop off. Lalu yang ketiga, tempat parkir bagi mahasiswa baru untuk yang membawa motor atau sepeda untuk di Prodi Farmasi itu berada di depan gedung H di situ. Kemudian yang keempat tadinya kalau membawa mobil maka hanya diperbolehkan berhenti hingga batas pengantaran. Dan di sini adalah jalur masuk dan batas pengantarannya, maka untuk program studi farmasi dan kedokteran itu melalui pintu depan Fakultas Kedokteran, batas pengantarannya di pertigaan depan gedung H. Nah, nanti akan saya sampaikan dinahnya, lalu di sini saya akan bacakan ketentuan lainnya. Jadi ketentuan lainnya tadi selain juga harus membawa BPJS atau kartu tanda pengenal, mahasiswa juga wajib membawa printout KTM sementara selama PKKMB dan Pendikar. Kemudian untuk bekal dari mahasiswa, maka mahasiswa diharapkan membawa botol minum atau tumbler dan alat makan, di sini sendok atau garpu bila diperlukan, kemudian buku catatan dan alat tulis secukupnya. Tadi ya, jadi kalau wajib membawa kartu BPJS di situ ya, kalau tidak menggunakan kartu pengenal. Kemudian apabila mahasiswa membawa handphone wajib dalam mode silent selama acara berlangsung. Dan mahasiswa akan diberikan nomor handphone kakak fasil yang akan mendampingi masing-masing kelompok nantinya apabila ada sesuatu yang mendesak. Untuk mahasiswa yang muslim diharapkan untuk membawa perlengkapan sholat sendiri, yaitu bisa berupa sajadah dan mukena di sini bagi mahasiswi, kemudian bisa membawa sandal yang digunakan ketika berwudu. Kemudian mahasiswa juga dianjurkan membawa obat yang bersifat pribadi di sini apabila memang memiliki riwayat penyakit tertentu dan wajib menyampaikan hal tersebut kepada kakak fasil atau kakak pendamping dari mahasiswa. Untuk obat-obatan umum akan disediakan oleh panitia. Kemudian mahasiswa baru yang memang memiliki riwayat sakit harus wajib menggunakan pita kuning dan melaporkan kepada kakak fasilnya. Yang keempat, di sini mahasiswa baru tidak boleh berkumpul di area Universitas Diponegoro di atas jam steril yaitu pukul 16.00. Jadi tadi untuk rangkaian agenda PKKMB itu maksimal pukul 17, namun untuk rangkaian agenda Pendikar itu pukul 16 itu sudah selesai dan kami harapkan tidak ada lagi berkumpul di area Universitas Diponegoro di jam steril tersebut. Kemudian, mahasiswa baru tidak diperkenankan menggunakan pakaian hitam putih
untuk diskusi di luar area Fakultas Kedokteran melebihi jam steril. Sehingga apabila ada diskusi di luar jam tersebut, kami harapkan mahasiswa sudah membawa ganti pakaian yang sudah atau yang ada seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian hitam putih untuk berkumpul di luar. Nah, ini adalah denah kampus untuk khususnya adalah di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, di mana di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat area masuk itu di dekat lab sentral. Nah, nanti Bapak Ibu hanya boleh mengantar apabila ada pengantaran di area dekat lab sentral tersebut. Ya. Mas, nanti Kemudian gantian ya. untuk gedung Itu H berapa di menit? sini di sebelah Kan sampai kanan nanti di jam situ sudah berapa? di gedung H atau di Prodi Farmasi. Dan di sini juga 11 akan ya? ada area parkir Sampai untuk jam gedung H 11.20 kan? gitu. Kemudian Enggak, Ning. itu untuk ketentuan Sampai jam lainnya. 10. Kemudian di sini di Fakultas Kedokteran dan juga di tingkat universitas ada layanan pengaduan yang bisa diakses gitu, oleh mahasiswa maupun orang tua wali. Jadi di sini ada kontak yang bisa dihubungi oleh mahasiswa baru atau orang tua wali apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hal-hal yang bersifat perpeloncoan atau hal-hal lain yang patut diduga sebagai pelanggaran HAM. Jadi sebelumnya di sini kami sudah melakukan orientasi terlebih dahulu kepada panitia, baik itu mahasiswa dan dosen, supaya tidak melakukan perpeloncoan maupun hal-hal lain yang bersifat pelanggaran HAM. Namun apabila ada, Bapak Ibu bisa menyampaikan di kontak berikut untuk email dari universitas yaitu bisa di haloundip@live.undip.ac.id. Kemudian bisa di nomor telepon 024 746 0036. Untuk nomor HP di tingkat universitas yaitu di 0811 29 00095. Nah, ini di tingkat universitas. Sebenarnya di tingkat fakultas kami juga memiliki layanan pengaduan sendiri, yaitu ada dua. Yang pertama itu layanan curcol di sini, yaitu di curcol garis fk.apps.undip.ac.id garis miring survei. Kemudian ada juga gazebo, gerakan zero bullying, yaitu di gazebo garis fk.apps.undip.ac.id. Nah, itu adalah layanan pengaduan di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Kemudian di sini juga akan ada kami berikan guidebook PKKMB dan Pendikar FK Undip yang bisa diakses melalui website Fakultas Kedokteran dan juga di akun Instagram dari PKKMB FK Undip yang nantinya akan saya share pada meeting chat di sini. Ya, itu sekiranya informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, ini jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link presensi orang tua maba yang sudah disampaikan di meeting chat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Widya Ningrum Utami, MKM FAM APT, atas penyampaian materi sosialisasi PKKMB dan juga pendikar. Selanjutnya yaitu penyampaian materi mengenai sistem pembelajaran di farmasi oleh Sekretaris Prodi Ibu Eva Anissa, MSc APT. Pada Ibu Eva, kami persilahkan. Terima kasih Bu Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk suaranya Bu Intan. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua, wali, calon mahasiswa program studi farmasi Universitas Diponegoro. Perkenalkan, saya Eva Anissa selaku pengelola program studi farmasi. Izinkan kali ini kami akan menyampaikan sekilas garis besar metode pembelajaran yang akan putra-putri Bapak Ibu sekalian jalani selama kurang lebih 8 semester ke depan. Saya izin share screen terlebih dahulu.
Baik, dimulai dengan kami akan paparkan beban dan masa studi di program studi S1 Farmasi. Beban studi S1 Farmasi adalah 145 SKS dengan penjabaran ada mata kuliah wajib nasional sebanyak 8 SKS, mata kuliah wajib universitas 17 SKS, mata kuliah wajib program studi 108 SKS, dan mata kuliah pilihan 12 SKS. Mata kuliah pilihan ini nanti bisa diambil oleh mahasiswa sesuai dengan minat dari mahasiswa. Ada banyak kuliah pilihan, mata kuliah pilihan yang bisa diambil nantinya. Kemudian yang berikutnya di sini kami sampaikan masa studi mahasiswa program sarjana berdasarkan peraturan akademik tahun 2024 Universitas Diponegoro, bahwasanya mahasiswa program sarjana dari lulusan sekolah menengah atau sederajat dirancang dengan masa studi paling lama adalah 7 tahun akademik atau 14 semester dengan beban belajar paling sedikit 144 SKS. Jadi standarnya minimalnya adalah 144 SKS untuk program sarjana atau layak lulus sebagai seorang sarjana, tapi di S1 Farmasi kami memiliki 145 SKS yang harus ditempuh selama paling lama 7 tahun akademik. Ya, ini untuk perhatian kita bersama. Kemudian saya berikan gambaran mata kuliah, sebaran mata kuliah per semesternya adalah demikian Bapak Ibu. Jadi disebutkan ada mata kuliah wajib universitas dan mata kuliah wajib nasional. Di antaranya di sini untuk nasional ada Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, kemudian ada agama, kemudian eh, bahasa Inggris, mata kuliah wajib universitas diantaranya ada bahasa Inggris dan seterusnya. Sedangkan untuk di poin nomor 12 ini, kimia farmasi dasar, anatomi itu sudah masuk ke mata kuliah wajib program studi. Selanjutnya di semester 2 ini ada olahraga. Olahraga ini juga wajib dari universitas, Bapak Ibu, ada 1 SKS. Kemudian universitas lagi ada mata kuliah Internet of Things atau IoT. Analisis farmasi dasar, farmasi fisik ke bawah semuanya adalah mata kuliah wajib program studi. Semester 1 dan 2 maksimal diperbolehkan 20 SKS. Maka di sini kami masukkan di semester 1 20 SKS saja dan semester 2-nya 19 SKS. Ini sebagai bentuk adaptasi bagi mahasiswa baru karena baru masuk kuliah gitu ya. Jadi memang tidak dibebankan terlalu banyak SKS, maksimal 20 SKS saja ketentuannya. Selanjutnya di semester 3 masih ada bahasa Inggris 3 sebagai mata kuliah wajib dari universitas. Kemudian selebihnya adalah mata kuliah wajib dari program studi atau keilmuan farmasi. Kami rancang di semester 3 juga 20 SKS, namun apabila putra-putri atau mahasiswa bisa mengambil lebih dari 20 SKS sesuai dengan IP di semester berikutnya, maka bisa mengambil lebih dari 20 SKS, mengambil semester di tingkat atas. Tapi memang dari program studi sendiri merancang untuk supaya SKS-nya tersebar merata, 20 SKS di tiap semesternya, kurang lebih. Semester 4 ini semuanya adalah mata kuliah wajib program studi. Semester 5, 19 SKS. Semester 6, 20 SKS. Di sini di semester 6 mahasiswa sudah dimulai diperkenankan mengambil mata kuliah pilihan sesuai dengan minat dari mahasiswa. Semester 7 mata kuliah wajib tidak banyak, ada 6 SKS untuk mata kuliah pilihan. Jadi karena memang semester 7 ini sudah tingkat lanjut, begitu mahasiswa diperkenankan untuk mengambil mata kuliah peminatan yang mereka inginkan lebih banyak dengan jumlah yang lebih banyak yaitu 6 SKS. Di semester 8 tidak lagi ada mata kuliah atau
kuliah tatap muka, kami di sini menuliskan ada seminar dan tugas akhir saja. Sehingga mahasiswa yang mungkin sudah dapat mengambil tugas akhir atau seminar di semester 7 tidak lagi terbebankan adanya tatap muka di semester 8. Atau dengan kata lain, program studi farmasi Undip membuka kesempatan bagi mahasiswa yang memang outstanding begitu ya Bapak Ibu untuk bisa lulus kurang dari 8 semester. Karena mata kuliah wajibnya secara persebaran mata kuliah di kurikulum kami plot untuk selesai di semester 7. Sehingga total dari semester 1 sampai 8 adalah 145 SKS. Metode belajar yang kami gunakan dalam perkuliahan yang pertama ya seperti pada umumnya ya Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing, ada ceramah atau tatap muka perkuliahan, kemudian ada praktikum. Selain itu kami juga menerapkan metode pembelajaran berupa case-based learning atau project-based learning. Jadi kami akan berikan kasus kepada mahasiswa untuk mahasiswa baik secara individu maupun kelompok membuat pemecahan terhadap skenario kasus yang kami berikan, bisa skenario maupun kasus nyata berdasarkan pengalaman. Selanjutnya Kadang project-based learning. mengulang-ulang. Project-based learning itu kami berikan pemantik begitu untuk mahasiswa membuat suatu project atau proyek berdasarkan teori-teori yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Selanjutnya, kalau Bapak dan Ibu cermati, di dalam kurikulum tadi juga terdapat PKL Itu atau praktek kerja lapangan. Mahasiswa dapat melaksanakan praktek kerja lapangan di institusi, baik di bebas. Mahasiswa bisa memilih, bisa di industri, bisa di rumah sakit, bisa di lembaga penelitian. Kami bebaskan untuk mahasiswa bisa memilih. Kemudian ada IPE atau Interprofessional Education. Di karpet kuku di Interprofessional Education ini nanti seluruh mahasiswa di Fakultas Kedokteran yang terdiri dari prodi kedokteran, kedokteran gigi, gizi, keperawatan, dan farmasi akan belajar bersama. Belajarnya bagaimana Bapak Ibu? Belajarnya adalah dengan terjun langsung ke lapangan, ke masyarakat. Menemani masyarakat untuk menyelesaikan dalam tanda kutip ya, tentu menyelesaikan secara sederhana permasalahan kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Yang sudah pernah kami lakukan adalah kami mendampingi ibu hamil, mendampingi lansia, mendampingi balita, keluarga-keluarga yang memiliki populasi tersebut, ada ibu hamil, lansia, balita, untuk didampingi apakah terdapat permasalahan kesehatan. Kemudian mahasiswa kami secara berkelompok yang terdiri dari beberapa program studi tersebut berupaya untuk nanti menggali permasalahan kesehatannya dan berupaya untuk memberikan pendampingan atau solusi dengan kapasitas tentu sebagai mahasiswa ya Bapak Ibu. Yang berikutnya ada KKN. KKN ini masuk ke dalam mata kuliah wajib universitas. Jadi mahasiswa akan turun langsung ke lapangan, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka miliki dalam bentuk berkelompok begitu dengan mahasiswa program studi lain, tidak hanya di Fakultas Kedokteran tapi dengan fakultas yang lain. Kalau IPE tadi kami laksanakan hanya dalam lingkup Fakultas Kedokteran. Di sini saya kutip peraturan akademik 2024 kembali, tertulis bahwa mata kuliah pilihan bla bla bla. Di sini yang mau saya garis bawahi adalah sekumpulan kegiatan yang dapat dinilai dalam waktu SKS antara lain. Jadi mahasiswa bisa memilih beberapa kegiatan seperti pertukaran mahasiswa, ada proyek di desa, melakukan proyek wirausaha, penelitian, di bawah bimbingan dosen yang ditunjuk di program studi, yang di sana nanti mahasiswa kegiatan tersebut dapat dikonversi ke dalam SKS pembelajaran.
Ya, jadi ini satu bentuk metode belajar yang terbuka kepada mahasiswa, tidak melulu harus di kelas, jadi dengan kuliah, dengan case base, tapi mahasiswa juga bisa melakukan pembelajaran di luar kampus dalam beberapa kegiatan, bisa pertukaran mahasiswa, proyek, dan lain sebagainya. Selain itu, juga mahasiswa memungkinkan mengambil mata kuliah pilihan di luar program studi, baik di Undip maupun di luar Undip. Tentu semuanya harus dikomunikasikan dengan pengelola program studi, karena nantinya harapannya adalah kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikonversi ke dalam SKS mata kuliah. Jadi begitu. Jadi karena mengadopsi kemarin beberapa tahun yang lalu, sudah kami jalankan beberapa tahun yang lalu program Kampus Merdeka gitu ya Bapak Ibu, yang menggarisbawahi bahwa mahasiswa bisa mengembangkan metode belajarnya di mana saja, kemana saja, maka semua sudah tertuang dalam peraturan akademik universitas. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah tentang pemantauan kegiatan akademis mahasiswa. Kami sangat berharap dua pihak di dalam universitas dan Bapak Ibu di lingkungan rumah saling bekerja sama untuk terus bisa melakukan pemantauan terhadap jalannya kegiatan pembelajaran, jalannya kegiatan akademik mahasiswa. Dalam peraturan akademik di sini tertulis ada dosen, definisi dosen, pembimbing akademik, dan pembimbing tugas akhir. Dosen kita sudah tahu bersama tugas dan fungsinya. Kemudian di sini kami memiliki pembimbing akademik. Kalau tadi Bu Arum menyebutkan ada kegiatan perwalian di akhir PKKMB, begitu ya Bapak Ibu. Nah, pada kegiatan perwalian itu mahasiswa akan berkenalan dengan dosen pembimbing akademik yang akan mendampingi kegiatan atau proses belajar mahasiswa selama di Farmasi Undip. Pembimbing akademik tugasnya adalah mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi, menyetujui isian rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang perkembangan studinya, dan membina pembentukan karakter mahasiswa. Jadi Bapak Ibu sekalian, putra-putri Bapak Ibu sekalian nanti selama belajar di Farmasi Undip akan didampingi oleh pembimbing akademik. Jadi kalau dirasa Bapak Ibu melihat ada kesulitan akademik yang dialami oleh mahasiswa atau putra-putri Bapak Ibu, dapat dikomunikasikan ke pembimbing akademik. Begitu ya. Jadi justru kami mohon partisipasi dari Bapak Ibu untuk saling menjalin komunikasi bila ada hal yang kurang sesuai gitu ya. Ini kok sepertinya anak saya ada macet misalnya atau nggak semangat belajarnya, kenapa, bisa dikomunikasikan ke pembimbing akademik. Mungkin yang pertama dikomunikasikan kepada putra-putrinya terlebih dahulu. Kalau beberapa kali terjadi macet tuh komunikasi dengan putra-putrinya sendiri, bisa ditanyakan ke pembimbing akademik gitu ya. Sekaligus memberikan informasi. Terkadang pembimbing akademik juga tidak tahu soalnya Bapak Ibu ya. eh, Kesulitan yang dialami oleh mahasiswa. Gitu. Ini sangat kami nantikan peran Bapak Ibu di rumah. Undip telah memfasilitasi sistem pemantauan aktivitas studi bagi orang tua, wali, mahasiswa Undip menggunakan sistem SIPADI, sistem pemantauan aktivitas studi. Dengan SIPADI, orang tua dapat memantau perkembangan studi, memantau riwayat pembayaran, dan memantau status mahasiswa. Nah, ini ya Bapak Ibu, tidak hanya perkembangan studinya, tapi Bapak Ibu bisa memantau riwayat pembayaran. Mungkin ada putra-putrinya yang iseng gitu, sudah ditransfer uang, tapi kok tidak digunakan sebagaimana mestinya, Bapak Ibu bisa memantau langsung dari rumah. Memantau status mahasiswa, apakah status kemahasiswaan putra-putri Bapak Ibu masih aktif atau tidak aktif, dan seterusnya bisa dipantau melalui sistem ini. Caranya demikian, Bapak Ibu mungkin bisa membuat
membuka website Undip untuk lebih lengkapnya, tapi di sini sudah saya kutip untuk menggunakan layanan orang tua hanya perlu mendaftarkan NIM, tanggal lahir mahasiswa, nama orang tua, dan nomor WhatsApp-nya melalui link berikut, tautan berikut. Nanti Bapak Ibu mohon bisa semuanya ikut memantau aktivitas studi putra-putrinya melalui sistem ini, gitu ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Eva Anissa MSc atas penyampaian materi mengenai sistem pembelajaran di farmasi. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung mungkin raise hand ya. Atau boleh bertanya di kolom chat, nanti kita akan jawab secara langsung. Apakah ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan dari Redmi Note 105. Sebagai informasi mungkin bagi Bapak Ibu wali mahasiswa yang baru hadir, dimohon untuk mengganti username-nya menjadi nama mahasiswa atau nama anaknya gitu ya, underscore farmasi. RSND itu apa? Bu, Rumah Sakit Nasional Diponegoro, ini sudah dijawab oleh Bu Ragil. Selanjutnya ada pertanyaan dari Daya Safna Ahmad ya, ini wali dari mahasiswa Danya Safna Ahmad mengenai PKL, apakah bisa dilaksanakan di luar Semarang, umpamanya di Bandung. Ini sudah dijawab juga oleh koordinator PKL-nya, betulan Bu Ragil Setiadianingati bisa. Tapi mungkin Bu Ragil ada tambahan, mungkin bisa open mic Bu Ragil. Ya, Bapak Ibu, untuk PKL itu bisa dilakukan di mana saja, bisa di dekat rumah orang tua atau mungkin misalnya dekat kerabat yang lain juga bisa. Jadi tidak harus di Semarang. Ya. Terima kasih jawabannya Bu Ragil. Mungkin nanti dalam proses pembelajaran akan disampaikan lebih lanjut Bapak Ibu mengenai sistem PKL. Begitu juga di PKL ini juga ada koordinator dosennya sehingga mahasiswa akan diarahkan bagaimana prosesnya nanti. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Wali Umi Desi Triana. Maaf, Umi Desi Triana Ortu Azahnia Syafa. Baik, pertanyaannya dalam pembelajaran nanti bagaimana pakaiannya, memakai rok atau celana ya, dan bagaimana bajunya. Em, Mungkin Bu Arum atau Bapak Anam ingin menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Eh, Pada prinsipnya, ketika proses pembelajaran, semua mahasiswa, baik termasuk juga dosen dan tendik, harus menggunakan pakaian yang sopan. Ya, sopan. Eh, jadi boleh menggunakan celana, tapi celananya tidak boleh ketat. Kemudian boleh juga menggunakan rok, dan rok seharusnya di 15 cm di bawah lutut. Kemudian yang paling penting adalah baju yang dikenakan atau celana yang dikenakan tidak boleh transparan, tidak boleh menampilkan bentuk lekuk tubuh. Jadi ini menjadi penting sekali. Ini kaitannya dengan kepantasan ketika berbusana. Jadi kalau putri ibu berkenan biasa menggunakan celana, silahkan, tapi celananya tidak boleh ketat. Kalau biasa menggunakan rok, roknya harus 15 cm di bawah lutut. Demikian juga pakaiannya tidak boleh sampai menampilkan bentuk lekuk tubuh dan tidak boleh transparan. Kiranya demikian, Ibu. Baik, terima kasih Pak Anam atas jawabannya. Ada tambahan mungkin Bu Arum? Cukup? Ya. Baik.
Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Wali Faizah Nazifa. Jika jadwal tes ulang kesehatan bertepatan dengan jadwal upacara PKKMB itu tanggal 14 Agustus, bagaimana? Mungkin ini Bu Arum bisa bantu menjawab. Silakan Bu Arum. Untuk tes kesehatan ulang diharapkan di tanggal atau berbeda hari dengan upacara penerimaan mahasiswa baru untuk prodi farmasi di tanggal 14, maka bisa dijadwalkan ulang yaitu tidak di tanggal 14. Dan tadi sebenarnya wajib di prodi farmasi itu untuk tanggal 16 yaitu tes psikometrik, di mana di tes psikometrik ini sebenarnya bisa juga dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang berupa tes buta warna seperti itu, sehingga diharapkan bisa mengambil etiket kembali gitu untuk pemeriksaan kesehatan ulang. Jadi jadwalnya berbeda dengan upacara dengan mahasiswa baru untuk prodi. Ya, seperti itu, Bulan. Ya baik, ini mungkin berlanjutan ya dengan pertanyaan Wali dari Alia Nabila Agtian Fitri. Kalau kemarin tanggal 30 sudah tes kesehatan, apakah harus tes lagi tanggal 16 Agustus? Silakan Bu Arum. Nah, untuk tanggal 30 Agustus itu, mohon izin Ibu Alia, itu tes kesehatan umum atau sudah dengan tes buta warna. Karena beberapa itu hanya tes kesehatan umum saja, belum tes buta warna. Nah, di sini untuk prodi farmasi disyaratkan untuk tes buta warna kembali, sehingga apabila belum tes buta warna, maka diharapkan untuk tes kembali. Dan kemudian di tanggal 16 itu ada tes khusus yaitu tes psikometrik. Gitu, sehingga itu akan berbeda dengan tes kesehatan reguler dan tes kesehatan buta warna. Seperti itu, sehingga rangkaiannya berbeda. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Arum. Selanjutnya ada pertanyaan dari Wali Sarinesia Farmasi. Mungkin ini menegaskan kembali, J. Katanya di FK wajib pakai rok ya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau untuk perempuan secara general mungkin tidak membentuk lekuk. Kemudian kalau di Fakultas Kedokteran biasanya kita memang perempuan itu menggunakan rok, Bapak Ibu. Kalau laki-laki bisa menggunakan celana dan tidak berbahan jeans. Untuk atasan itu tidak berbahan kaos, jadi kemeja rapi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Anam sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan diskusi dari Bagas Purna Irawan. Apakah boleh meminta PDF tentang SKS dan lain-lain? Boleh, nanti kita akan share di kolom chat. Selanjutnya dari Wali Mutia Hari Sandi, apakah record Zoom ini ada di upload? Kebetulan memang kita record, tapi nanti kita berikan info untuk lebih lanjut apakah akan diupload di YouTube Farmasi. Ya, kita mungkin nanti akan berikan link Ibu di YouTube Prodi Farmasi. Kita bisa search mungkin di YouTube Prodi Farmasi, nanti kita akan upload. Selanjutnya dari Wali Siti Kaila Agnia, untuk sepatunya boleh pakai pantofel hitam, tidak harus skate hitam ya. Dan jika sepatu skate, apa boleh agak sedikit abu-abu? Dan jika sudah tes kesehatan di Jakarta, apakah harus tes kesehatan lagi di Undip? Mungkin Bu Arum bisa memperjelas kembali. Ya, jadi untuk sepatu itu wajib berwarna hitam. Berwarna hitam ini tidak boleh ada warna lain di dalamnya. Kemudian untuk pemilihan sepatu kami serahkan kepada mahasiswa. Jadi boleh sepatu kets atau pantofel, yang penting berwarna hitam dan tidak ada warna lain yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, apabila sudah tes kesehatan di Jakarta, apakah harus tes kembali? Ya, jadi wajib di sini di Universitas Diponegoro mewajibkan untuk tes kesehatan ulang, terutama untuk prodi farmasi. Yang pertama adalah untuk tes buta warna, kemudian yang kedua adalah tes psikometri. Untuk jadwal tes psikometri sudah ditentukan, yaitu di tanggal 16 Agustus. Seperti itu.
Baik, terima kasih Bu Arum. Selanjutnya untuk host dari wali dari Zaifa. Untuk tes psikometri itu seperti apa ya Bu? Ini juga sudah dijawab oleh Bu Ragil. Tes psikologi Bapak Ibu, kepribadian, sikap, minat, dan perilaku yang sebenarnya menggunakan instrumen terstandar gitu. Jadi memang harus dari expert wali dan baiknya ada konfirmasi dari RSND dari Fakultas Kedokteran. Kemudian ini juga sudah dijawab oleh Bu Ragil dari Wali Umi Desi Triana, apakah boleh memakai jeans yang tidak ketat dalam proses pembelajarannya nanti? Tidak boleh sih Bapak Ibu, tidak menggunakan berbahan jeans baik itu pakaian maupun bawahan. Kemudian dari Wali Najwa Taya Reinata, untuk pakaian kuliahnya harus menggunakan kemeja atau bagaimana? Ya, sudah jauh juga oleh Bu Ragil, betul kemeja dan tidak berbahan jeans. Kemudian wali dari Dinar Fairus Ramadhani, jika sudah tes buta warna di rumah sakit daerah, apakah harus tes buta warna lagi di RSMD? Nah, mungkin baru bisa memperjelas kembali. Baik, karena ini ketentuan dari pihak universitas, yaitu untuk tes buta warna ataupun tes psikometrik, semuanya wajib dilakukan di RSND dan bukan di rumah sakit lain, seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang sama dari Wali Fiorenza Tea Anindita. Mohon izin informasi terkait tes psikometri itu seperti apa? Sudah dijawab juga oleh Bu Ragil, psikolog Bu, Bapak Ibu sekalian. Namun nanti menggunakan instrumen yang terstandar. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Untuk materi yang disampaikan oleh Ibu Eva Anissa nanti kita akan sampaikan juga ke link chat. Nah, yang sudah disampaikan oleh Bu Eva Anissa. Nah, ini ada pertanyaan dari Wali Siti Kaila Agnia. Untuk BPJS harus pindah vaskes ya, Bu? Nah, sudah dijawab juga oleh Bu Ragil. Harus pindah vaskes, Bapak Ibu. Biasanya di klinik di Ponegoro. Kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu Wali Mahasiswa Angkatan 2025, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang kami sudah sampaikan di kolom chat. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, boleh berbicara langsung. Kami persilakan. Izin. Batasnya sampai tanggal berapa Bu untuk pindah vaskes? Kami sarankan untuk pindah vaskesnya itu sesegera mungkin, Jih, Bapak Ibu, karena nanti kan berkuliah di Semarang selama 4 tahun, Jih. Jadi sebaiknya sebelum memulai pembelajaran atau pindah ke Semarang itu sudah melakukan pemindahan vaskes. Biasanya diarahkan ke klinik di Ponegoro. Kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Wali Prita Adifa. Izin bertanya, jika PKL bisa dilakukan di daerah mana saja, berarti PKL tersebut apply sendiri atau bagaimana, Bu? Nah, sudah dijawab juga oleh koordinator PKL-nya langsung, Bu Ragil. Ya, Bapak Ibu apply sendiri, mahasiswa mengajukan secara mandiri. Nanti dari Prodi biasanya melampirkan surat resmi dari Prodi itu. Kita lanjutkan diskusi dari Wali Glory Tabita. Untuk pakaian di farmasi selain kemeja boleh tidak ya Bu, tapi tetap sopan. Ya,
Jadi selama ini dalam proses perkuliahan, memang kita menyarankan menggunakan kemeja. Ini selain kemeja itu seperti apa sih, Bu? Maksudnya apakah gamis atau seperti apa? Atau atau berkerah tapi kaos atau seperti apa? Yang penting berkerah tapi kaos tidak apa-apa, Bu. Yang penting tidak kaos. Oh, maaf, informasi apa namanya? Informasi terkini harus kemeja yang rapi. Terusan nggak? Kalau bentuknya terusan seperti dress gitu nggak, tidak apa-apa, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke diskusi dari Wali Veroni Natalia. Kalau BPJS ikut perusahaan satu keluarga, apakah untuk mahasiswa farmasi ini harus dipindahkan sendirian vaskesnya? Mengingat BPJS biasanya satu kakak, satu vaskes semua. Kalau cuma stay di Salatiga, apakah harus wajib pindah juga? Sebaiknya kami sarankan untuk pindah vaskes, Bapak Ibu sekalian, dan hanya untuk mahasiswanya saja. Kita lanjutkan diskusi dari Wali Helen Lee. Vaskes setelah pindah ada masa jeda 1 bulan ya. Apakah masa jeda itu mahasiswi bisa pakai BPJS-nya untuk berobat? Bisa, Bapak Ibu. Selanjutnya dari Wali Kristinuni untuk aturan rambut pria. Jika berambut ikal, apakah akan ditarik sampai ke atas alis atau ada aturan 2 cm, Bu? Kami nggak paham. Iya, jadi untuk aturan di PKKMB, selama PKKMB dan Pendikar itu memang ada, tadi saya sampaikan, yaitu di atas 2 safety ya Ibu. Gitu. Tapi itu hanya selama PKKMB dan juga Pendikar tadi, seperti itu. Tapi untuk aturan lebih lanjut terkait nanti akan ditarik atau tidak, sepertinya tidak akan demikian rupa. Namun nanti akan dilihat apakah eh, sudah memenuhi seperti itu. Gitu. Jadi tidak boleh terlalu panjang seperti itu. Baik, untuk apa namanya, perempuan juga jika tidak menggunakan hijab juga di tali yang rapi jadi baru ya ke belakang. Kita lanjutkan lagi dari Wali Ervania Pasca. Untuk Zoom meetingnya apakah di record, Bu, biar saya bisa mengulangi kembali karena telat masuk ya. Nanti kita sampaikan Bapak Ibu sekalian di YouTube Prodi Farmasi, insya Allah. Kita lanjutkan dari Wali Fiorenza Tea Anindita. Tadi disampaikan mahasiswa wajib membawa printout KTM selama PKKMB dan Pendikar. Mohon info terkait KTM itu. Terima kasih. Bu Arum, bisa menjawab? Sepengetahuan saya untuk printout KTM itu nanti akan tersedia pada akun dari SSO dari mahasiswa tersebut begitu. Jadi nanti bisa di print untuk printout KTM-nya karena mungkin pada saat awal itu masih belum mendapatkan KTM. Namun apabila nanti sudah mendapatkan KTM bisa dibawa KTM bukti fisik seperti itu. Namun bila belum bisa dari printout saja. Ya, baik. Jadi bisa dalam bentuk fisik jika sudah mendapatkan KTM-nya atau bisa screenshot KTM dari SSO Undip yang nanti bisa login menggunakan email biasanya, email mahasiswanya. Kemudian dari Wali Nesya Rizkiona Karen, mohon untuk file PDF sosialisasi PMB bisa dikirim ulang Ibu. Oh ya, untuk yang mungkin baru berkesempatan join, nanti kita akan kirimkan ulang materinya.
Ya, ini dari Veroni Natalia. Jadi bagaimana pindah vaskesnya? Apakah lewat aplikasi JKN? Sudah dijawab oleh Bu Ragil. Ya, betul melalui via mobile JKN. Dari Wali Christine Nuni, em, untuk kemeja putih, apakah diperbolehkan bermotif, di mana motifnya juga berwarna putih? Monggo Bu Arum bisa dijawab. Jadi di sini tidak boleh ada motif ya Bapak Ibu, baik itu nanti untuk pakaian ataupun mungkin untuk roknya di situ. Jadi putih polos gitu untuk pakaiannya, kemudian untuk roknya atau celananya juga berwarna hitam polos di situ. Dan tidak boleh untuk baju itu tidak boleh transparan. Seperti itu. Jadi tidak boleh ada motif. Terima kasih Bu Arum. Jadi bajunya polos, Bapak Ibu tidak transparan dan tidak ada motifnya. Ada lagi yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu bisa raise hand atau langsung open mic juga boleh. Kita diskusi terbuka. Untuk materi sudah di-share oleh Pak Ibu dosen, bisa di-download deh Bapak Ibu Wali. Kemudian kami juga mengingatkan kembali untuk mengisi link presensi. Ada lagi yang ingin disampaikan atau kita diskusikan bersama? Ada lagi Bapak Ibu, bisa langsung open mic-nya, kami persilakan. Baik, kalau tidak ada lagi yang akan didiskusikan, oh ini ada lagi ya. Dari Yulfi Indriani, wali dari Yulfi Indriani, apabila vaskes sudah di Puskesmas Semarang dan KTP juga berdomisili Semarang, apakah tetap wajib pindah vaskes? Ya Ibu, untuk mahasiswa nanti wajib pindah vaskes. Saya jawab juga oleh Bu Ragil. Ada lagi yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Kami mengingatkan kembali untuk mengisi link presensinya. Dari Wali Rasela Freda Fasa. Izin bertanya, untuk biaya UKT itu sudah include SKS ya? Jadi SKS sudah tidak bayar lagi. Mungkin Bu Eva bisa menjawab. UKT itu uang kuliah tunggal ya Ibu ya. Jadi semua biaya selama pembelajaran 1 semester sudah dibayarkan dalam UKT. Tidak lagi ada biaya pakai SKS. Berapa dikali 20 SKS gitu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Sudah sekali bayar di awal semester uang kuliah tunggal untuk pembelajaran 1 semester. Iya, baik. Terima kasih Bu Eva. Di UKT itu sudah keseluruhan Bu, jadi sudah tidak membayar lagi ke SKS-nya. Dari Wali Najwa Syarifah, izin bertanya, untuk acara ODM, apakah harus pakai sepatu sport full hitam, Bu? Silakan menjawab, Bu Arum. Berdasarkan ketentuan universitas harus menggunakan sepatu warna hitam di situ itu. Namun diperbolehkan apabila menggunakan sepatu sport atau cats seperti itu. Yang penting warnanya full hitam. Gitu. Baik, terima kasih, Bu Arum. Full hitam sih Bu untuk apa namanya sepatu sportnya untuk acara ODM. Dari Wali Najib Damarabani, absensi atas nama anak Najib Damarabani sudah masuk belum Bu? Ya nanti kita cekkan deh Pak. Jika sudah terrecord, sudah ada tulisannya terrecord, biasanya sudah masuk absensinya.
Eh, ya, jika memungkinkan untuk absen ulang atau tidak yakin apakah sudah terrecord atau belum, bisa melakukan absen ulang, Pak. Selanjutnya untuk Wali Leonadrean Mariaji, izin bertanya, misalnya mahasiswa dapat nilai C dan mau mengulang, apakah diperbolehkan? Dan misalnya boleh maksimal berapa kali, Bu? Mungkin Bu Eva Anissa, silakan Bu Eva. Nggih, Bapak Ibu boleh ya putra-putrinya kalau masih nilainya C diulang, boleh dengan ketentuan maksimal tadi 24 SKS di tiap semesternya. Kalau masih cukup, yang wajib yang belum diambil kurang dari 24 boleh mengulang lagi yang nilai C. Boleh diulang. Berapa kalinya tidak ada maksimalnya ya, tapi ya insya Allah nggak berkali-kali ya. Ya, tidak perlu berkali-kali insya Allah. Sudah C itu sudah lulus juga, jadi tidak wajib diulang, tapi kalau mau diulang dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Eva atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Anam? Oh iya. Kita lanjutkan ke diskusi selanjutnya. PKKMB itu dilaksanakan mulai tanggal berapa, Bu? Jadi kita ada rangkaian kegiatan Ibu dari Wali Ervania Paskah. Mungkin Bu Arum yang menjelaskan. Ya baik, jadi untuk PKKMB itu mulai pada tanggal 19 Agustus, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendikar dari tanggal 20 hingga 22 di situ di tingkat fakultas. Kemudian di tanggal 23 itu akan ada orientasi di Ponegoro Muda di tingkat universitas. Namun di sebelum PKKMB itu pada tanggal 14 Agustus untuk prodi farmasi akan ada upacara penerimaan mahasiswa baru di Muladidom. Kemudian di tanggal 16 Agustus nanti akan ada trik di Rumah Sakit Nasional di Ponegoro, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Arum. Nanti kita akan share kembali ringkasan kegiatan awal mahasiswa. Em, Mungkin eh, baru berkesempatan join Bapak Ibu, nanti bisa kita share kembali. Baik, selanjutnya dari Wali Najwa Taya Reinata, izin bertanya, untuk masa ospek ini berarti mahasiswa tidak ada dress code batik, Bu? Silakan Bu Arum. Tidak ada. Jadi menurut ketentuan hanya memakai baju hitam putih, kemudian nanti di hari Jumat tanggal 22 Agustus itu menggunakan baju kaos berwarna hijau dan juga celana training. Hanya itu saja. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Arum. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin didiskusikan? Jika terdapat Bapak Ibu yang terkendala absen, dapat menggunakan link yang sudah kami kirimkan. Baik, ada yang ingin didiskusikan lagi? Bapak Ibu, silakan bisa open mic. Mungkin. Ya, Ortu Fataya ada yang ingin disampaikan? Wali dari Fataya Zahra Azizufaira atau Bapak Ibu Cukup. ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Dari Wali Faza Araf Fadilah, maaf Bu, kaos untuk Jumat warna hijau apakah dari fakultas? Silakan Ibu Arum.
Iya, jadi di tingkat universitas itu nanti akan ada kaos berwarna hijau yang seragam, bisa eh, membeli atau mungkin kalau misalnya tidak punya bisa meminjam seperti itu. Gitu. Baik. Kita terima kasih Bu Arum. Diskusi selanjutnya dari Wali Siti Kaila Agnia. Apakah ada grup WhatsApp untuk orang tua, Bu? Silakan Bu Eva mungkin bisa membantu menjawab. Untuk grup WhatsApp komunikasi orang tua dari pengelola prodi tidak mengadakan Bapak Ibu. Jadi nanti biasanya mahasiswa akan berkomunikasi dengan fasil ya Bu Arum istilahnya ya, dengan kakak-kakak fasilnya melalui grup WhatsApp atau grup lain gitu. Chatting grup mahasiswa yang akan berkomunikasi di sana nanti kakak fasil akan membantu memberikan informasi yang mungkin terlewat atau mungkin belum ditanyakan bisa melalui grup chat dari mahasiswa putra-putri Bapak Ibu gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Eva. Selanjutnya dari Wali Christine Nuni. Untuk tes psikometri, apakah dikenakan biaya? Silakan Bu Arum. Mohon izin, nanti bisa dikonfirmasi kembali di RSND. Namun sejauh informasi yang kami dapatkan itu akan ada biaya tersendiri seperti itu. Baik, terima kasih Bu Arum. Selanjutnya adakah yang ingin didiskusikan dari Wali Najwataya Reinata? Maaf Bu, untuk undangan PMB bisa didownload kapan Bu? Dikarenakan di SSO sudah ada notif undangannya, bisa diakses tanggal 7 Agustus. Untuk undangan mungkin nanti akan menyusul sesuai dengan fakultas masing-masing, sehingga nanti mulai bisa tanggal 7 Agustus atau nanti akan disampaikan pada grup fasilitator dari mahasiswa baru farmasi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Arum. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin kita diskusikan kembali? Kami akan share ulang materinya. Kemudian untuk record dari video atau kegiatan hari ini akan disampaikan di YouTube Prodi Farmasi. Bagi Bapak Ibu yang belum absen, silakan melakukan presensi di link yang sudah kami sampaikan, atau bagi yang terkendala absen bisa mengklik di link yang sudah disampaikan oleh Purakil. Baik, jika tidak ada yang ingin didiskusikan, kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Wali mahasiswa Angkatan 2025 yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi langkah awal yang bermanfaat untuk mahasiswa Angkatan 2005 sekalian. Saya tutup, mohon maaf apabila terdapat kekurangan perbuatan dan kata dari kami segenap dosen prodi farmasi. Sebelum kita mengakhiri acara, kami mohon Bapak Ibu untuk bisa membuka kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya, saya hitung dari halaman pertama aja. Kita mulai 1, 2, 3. Baik, untuk halaman selanjutnya, halaman kedua, 1, 2, 3.
Baik, untuk halaman ketiga, 1, 2, 3. Untuk halaman terakhir keempat, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Wali Mahasiswa Angkatan 2025 yang telah hadir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami. Saya tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu.